Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada sesi ini auditing 2 kita membahas sesi ketujuh dengan topik pemeriksaan utang jangka pendek. Utang jangka pendek atau utang lancar atau kewajiban lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dalam siklus operasi normal perusahaan. Di utang lancar atau utang jangka pendek itu dapat dibagi atas 10 bagian. Dia ada utang dagang, utang bank, bagian dari kredit jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang dividen, pendapatan diterima di muka, uang muka penjualan, hutang leasing yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan, dan utang bunga. Nah, ini adalah jenis-jenis dari utang jangka pendek. Di dalam standar akuntansi keuangan dinyatakan bahwa yang pertama, setiap jenis hutang lancar harus disajikan terpisah. Ya. Jadi yang 10 tadi tidak boleh disatukan, jadi harus dipisah-pisahkan. Hutang untuk afiliasi, pemegang saham, dan karyawan harus dipisahkan. Jadi kalau ada utang dengan afiliasi perusahaan, dengan anak, dengan induk perusahaan, dan atau pemegang saham, atau dengan karyawan, itu harus dipisahkan tersendiri. Kemudian aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang lancar itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Di dalam catatan atas laporan keuangan, kalau ada aktiva yang dijaminkan itu juga harus dilaporkan. Ya. Kemudian utang bersyarat harus dijelaskan di dalam neraca. Jadi kalau ada wesel tagih yang didiskontokan atau yang dijual, ya, factoring, itu harus dijelaskan, karena kalau saatnya jatuh tempo pihak yang punya hutang itu tidak membayar, maka akan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Jadi sistem pengendalian yang baik terhadap utang lancar, yang pertama adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, penerimaan barang, bagian gudang, ya, akuntansi dan keuangan. Ya. Jadi harus ada pembagian tugasnya. Kemudian digunakan formulir yang bernomor urut cetak. Ini dalam rangka menjaga administrasi dan juga menjaga penyalahgunaan formulir. Jadi sehingga formulir itu diberi nomor urut cetak. Bahkan kalau ada formulir yang salah tulis atau sebagainya atau rusak, itu harus diarsipkan. Ya. Kemudian adanya sistem otorisasi. Jadi setiap transaksi itu ada otorisasi masing-masing. Di bagian pembelian, siapa yang berwenang melakukan pembelian, siapa yang berwenang menerima barang di gudang, siapa accountingnya, dan siapa yang bagian keuangan. Itu sebaiknya itu ada bagian-bagian tersendiri yang punya otoritas. Yang keempat, digunakan sistem tender untuk pembelian dalam jumlah besar. Jadi kalau ada pembelian dalam jumlah besar, agar mendapatkan harga terbaik dan kualitas barang terbaik, itu sebaiknya dilakukan dengan tender. Tender yang betul-betul murni. Namun di lapangan kita sering menemukan tender ini yang menjadi masalah atau menjadi sumber terjadinya korupsi di dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, dibutuhkan buku tambahan terutama utang usaha atau utang dagang. Ya. Yang keenam, faktur pembelian dan dokumen pembelian itu harus dicap lunas. Ini seharusnya harus, ya, dicap lunas. Untuk lebih jelasnya, maka kita buatkan beberapa contoh kasus kemungkinan terjadi di perusahaan. Ya.
yang berkaitan dengan hutang jangka pendek. Katakanlah Anda sebagai staf auditor di kantor akuntan publik, Amriza Corporation, ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap utang jangka pendek pada PT Berlian Nusantara untuk periode tahun buku 31 Desember 2019. Hasil pemeriksaan Anda menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jadi perusahaan menerima uang muka penjualan sebesar pada tanggal 12 Desember sebesar 5 juta. Nah, perusahaan mencatat sebagai penjualan, dengan mendebet dengan membuat jurnalnya adalah kas, pada penjualan, kas di debit, penjualan di kredit, masing-masing 5 juta. Padahal ini belum merupakan penjualan. Jadi kita harus mengoreksinya. Jurnal yang betulnya kas pada uang muka, Jadi sehingga kita mengusulkan nanti jurnal koreksinya. Nanti kita lihat di pembahasan slide berikutnya. Jadi ini perlu Anda pahami dulu, dipahami bagaimana kronologis terjadinya transaksinya. Yang kedua, hutang bank jangka panjang 1,2 miliar sudah jatuh tempo 600 juta, Ini belum dibuatkan penyesuaian. Jadi hutang jangka panjang yang jatuh tempo untuk tahun ke depan itu dibuatkan jurnal penyesuaian menjadi hutang jangka pendek. Jadi jurnalnya adalah debitnya hutang jangka panjang, kreditnya hutang jangka panjang jatuh tempo. Yang ketiga, perusahaan mengeluarkan obligasi senilai 2 miliar dengan bunga 8% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 3 Juli dan 3 Januari setiap tahunnya. Namun, perusahaan belum membuat jurnal atas kewajiban bunga yang sudah jatuh tempo. Mestinya dibuatkan jurnal penyesuaian beban bunga pada utang bunga. Inilah dikatakan beban dicatat berdasarkan akrual basic. Yang keempat, perusahaan mempunyai gudang yang tidak terpakai yang disewakan kepada pihak ketiga untuk jangka waktu 1 tahun senilai 300 juta. Mulai berlakunya 5 April 2019 sampai 4 April 2020. Pada waktu pembayaran, perusahaan mencatatnya debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan lain-lain. Namun perusahaan belum membuatkan jurnal penyesuaiannya. Seharusnya dibuatkan jurnal penyesuaian berapa yang real merupakan pendapatan perusahaan untuk tahun 2019. Jadi yang sudah merupakan pendapatan bagi perusahaan adalah mulai 5 April sampai 31 Desember 2019. Jadi untuk 9 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 9 bulan itu merupakan pendapatan. Sedangkan di sini adalah pendapatan untuk 1 tahun. Jadi dengan demikian pendapatan lain-lainnya harus kita kurangi, dan kontra akunnya adalah uang pendapatan diterima di muka. Itu statusnya utang lancar. Jadi, kemudian yang terakhir, dalam rapat umum pemegang saham sudah diputuskan untuk membayar dividen kepada pemegang saham sebesar 5 miliar. Namun perusahaan belum mencatat transaksi tersebut. Jadi di sini apabila perusahaan sudah memutuskan akan membayarkan dividen, maka pada saat itu sudah merupakan transaksi dan itu sudah harus dijurnal sebagai utang dividen. Jadi jurnalnya dividen pada utang dividen. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikut ini. Ini untuk poin 1 tadi, jurnal yang dibuat oleh klien, kas pada penjualan. Ini kan uang muka, ya. Jadi seharusnya kas pada
uang muka. Ya. Nah, sehingga kita mengajukan jurnal koreksinya adalah penjualan pada uang muka. Ya. Jadi ini adalah jurnal koreksi penjualan yang diusulkan oleh auditor. Kemudian jurnal koreksi untuk utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Berarti utang bank jangka panjang pada utang jangka panjang jatuh tempo masing-masing 600 juta. Untuk bunga obligasi tadi 2 miliar ya, dikali 8% dikali 6/12 jadi 80 juta. Ini adalah bunga untuk 6 bulan ya. Jadi ini sudah merupakan beban walaupun jatuh temponya nanti adalah 3 Januari, tapi pada tanggal 31 Desember itu sudah diakui sebagai beban bunga ya. Jadi beban bunga pada utang bunga masing-masing 80 juta. Kemudian untuk penyesuaian pendapatan ya. Di waktu menerima pendapatan ini tanggalnya seharusnya 5 April nih ya. Di jurnal yang dibuat oleh klien kita pada 5 April 2019 kas pada pendapatan lain-lain. Jadi pendapatan ini kan untuk 1 tahun. Jadi jurnal penyesuaian yang diusulkan sudah merupakan pendapatan tahun 2019 adalah pendapatan 5 April sampai Desember ya 2019 atau 9 bulan. Dan yang belum merupakan pendapatan selama 3 bulan mulai Januari sampai 4 April 2020 ya, yaitu sebesar 75 juta. Jadi sehingga pendapatan yang 300 juta ini harus dikurangi ya sebesar 75 juta. Jadi sehingga jurnalnya pendapatan lain-lain pada sewa diterima di muka ya. Jadi sehingga pendapatan yang real itu untuk tahun buku 2019 adalah 300 juta dikurang 25 juta. Jadi 225. Ini adalah jurnal penyesuaian terhadap dividen. Ini tidak kelihatan semua. Ini dividen pada utang dividen ya. Ini tidak kelihatan slide-nya ya. Ini kita lihatkan. Nggak apa-apa, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ini kreditnya adalah utang dividen ya, yang di bawahnya. Ya, demikianlah penjelasan terhadap audit jangka pendek ini. Kami berharap ya bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.